menjadi misalkan tadi lead untuk suatu kegiatan atau untuk suatu kegiatan gitu, kita juga diberi kesempatan yang sama kan, berarti kan kita memang dinilai punya kapabilitas. Kedua gender tentunya mempengaruhi peran, persepsi, dan juga kemajuan dalam berbagai industri di segala bidang, salah satunya juga industri maritim. Selamat datang di Rams Podcast episode ketiga, kembali lagi bersama saya Hera Marcella sebagai moderator pada sesi kali ini. Kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, yakni kita akan menjelajahi juga mengungkap dinamika gender di industri maritim menurut pandangan kedua dosen perempuan dari Lab Rams yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dan juga banyak berkontribusi di bidang ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, selamat datang kepada Dr. Engineering Fadila Indrayani Prastiasari MSc dan juga Dr. Emi Pratiwi ST. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Terima kasih. Apa kabar Bu Dila dan Bu Emi hari ini? Luar biasa. Baik. Oke, jadi di sini mungkin supaya teman-teman yang menonton di rumah juga kenal, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu dari Bu Dila dulu. Oke, walaupun tadi sebenarnya udah dikenalkan sama Hera, tapi oke deh, perkenalan lagi. Selamat malam semuanya. Saya Fadila Indrayani Prastiasari, biasanya kalau di Siskal dipanggilnya Bu Dila atau Bu Fadila. Saya sudah jadi dosen di Siskal sejak tahun 2017. Jadi ini merupakan tahun ke-7 saya jadi dosen di Siskal, begitu. Oke, halo semuanya, saya Emi Pratiwi. Jadi dosen di Teknik Perkapalan ITS sejak tahun 2020. Ya. Oke, jadi dari profil tersebut bisa dilihat ya teman-teman dedikasi beliau-beliau ini di bidang ini dan sudah tidak perlu diragukan lagi lah. Nah, kali ini mungkin kita akan berbincang ya Ibu tentang dinamika gender di industri maritim menurut pandangan Ibu yang sudah lama terjun di industri ini begitu Bu. Jadi yang pertama mungkin kita penasaran, apa sih Bu yang melatar belakangi pilihan Ibu yang akhirnya memutuskan untuk menekuni bidang maritim dari sekian banyak bidang-bidang lain yang ditawarkan dan disediakan untuk dilakukannya studi? Siapa dulu nih? Bu Emi dulu. Kenapa, berarti ini ceritanya mulai dari awal kenapa ngambil kuliah di perkapalan ya? Karena memang benar-benar linear ya, dari 2011 ngambil kuliah di ITS, di Teknik Perkapalan. Kalau ditanya kenapa sih di umur 18 tahun kayaknya nggak akan kepikiran sih untuk menjadi engineer, apalagi di bidang marine gitu ya. Tapi saat itu karena pengennya emang di ITS, kemudian salah satu bidang utamanya di ITS itu fokusnya di perkapalan, dan direstuinya di perkapalan ya dari keluarga, akhirnya ya sudah memutuskan untuk ini. Tapi untuk kepikiran untuk sampai sekarang berkecimpung dari 2011 sampai sekarang 2024, berarti udah 13 tahun ya dari lulus sampai sekarang di dunia perkapalan. Ya itu sih awalnya ya bertahan sih dari 2011 kuliah di sini, ternyata setelah lulus masih fokus di sini gitu dan menjadi dosen di sini. Malah ketagihan. Ternyata nyaman ya. Nyaman. Kalau dari Bu Dila bagaimana Bu? Kalau saya sih dulu sebenarnya simply karena kemakan sama omongan tutor saya. Jadi awalnya emang sama sih, mungkin nggak terlalu paham gitu ya jurusan apa. Beda banget sama mahasiswa zaman sekarang, mungkin udah orang tuanya udah mengenalkan sejak SMA kalau jurusan ini tuh kayak gini, jurusan ini kayak gini. Tapi dulu pas kita SMA kayaknya ya udah kita mesti cari sendiri apa yang kita minatin gitu. Jadi karena kebetulan saya ikut bimbingan belajar, kemudian tutor saya alumni ITS, dia bilang kalau ini kayaknya seru nih kalau misalkan kamu masuk Siskal tuh diceritain punya towing tank apa segala macam gitu kan. Terus oh ya seru juga nih kayaknya, ya udah daftar situ. Karena kebetulan pada saat itu juga saya bukan daftar lewat apa kalau sekarang SBMPTN yang tes tulis ya. Dulu kita jalur undangan kayak gitulah. Jadi nggak pakai tes, daftar, keterima, oke, ya udah gitu. Sampai akhirnya the rest is history kali ya. Itu awal mulanya. Ada perbedaan nggak sih Bu dari Siskal yang dulu sama Siskal yang sekarang Bu? Dari mungkin dulu perempuannya sedikit gitu, sekarang kan sudah mulai banyak.
Iya, dulu kayaknya mulai banyak itu 2010. Udah 2010 saya masuk 2011. 2010 sudah cukup banyak, semakin banyak di 2011. Sebelum saya tuh mungkin perbandingannya cewek sama cowok berapa, Bu? 1 banding Dulu seangkatan ceweknya cuma 11 kalau 2010. dari 100, Dari 96. dari 90 orang. Saya kayaknya 150, ceweknya 25. Jadi 1 banding berapa tuh? Ya, dikit banget ya. Iya. Berbeda banget sih, SMA kan mayoritas cewek. Iya. Kuliah jadinya cowok semua gitu. Kalau sekarang udah lebih ini ya, lebih banyak sih ceweknya. Kalau Hera Semakin satu angkatan besar. berapa? Satu angkatan 140-an, Bu. Ceweknya? 150. Ceweknya sekitar 25. Sama Mungkin dong. konsisten ya, sekarang Iya. kayaknya segitu terus sih. Mulai dari 2011 kayaknya. 2010 masih dikit. 2010 ya cuma 2011. 11. 2007 saya ingat pas kaderisasi ceweknya cuma 6. Cuma 6. 2006 tuh ceweknya 6. Kayaknya. Iya. 1 banding 10, nggak sampai 1 banding 10 bahkan dulu tuh. Iya nggak sampai. Nggak sampai 1 banding 10. Jadi konsisten ya Bu ya sampai sekarang. Sekarang sih lebih nyaman ya, apalagi ada dosen cewek kan. Ya. iya. Dulu nggak ada sama sekali. Berarti Bu yang memulai ya Bu ya? Budila yang mulai. Iya, kebetulan. Pertama kali dosen cewek di situ. Jadi setelah memasuki bidang ini Bu, apa sih peluang yang Ibu lihat pada industri ini? Peluang. Sebenarnya harusnya di industri maritim itu nggak ada sih perbedaan gender. Kalau cewek harusnya di bidang apa, misalkan kita maritim kan luas banget ya, ada mulai dari shipbuilding, ada dari engineering dan lain sebagainya gitu. Oil and gas juga kita kan banyak ya alumni kita, tapi nggak ada nggak ada tuh kayaknya pembeda, misalkan cewek harus di bidang dokumen doang gitu, terus yang engineering bolehnya cowok. Enggak sih, selama ini mungkin udah ada improvement banyak ya Bu, nggak ada beda-beda sih sebenarnya. Iya, nggak ada Kita sih. semuanya bisa kok, cewek juga bisa melakukan apapun lah. Jadi sama aja ya Bu ya sebenarnya. Tantangan pasti ada ya, apalagi fisik kayak gitu kan. Maksudnya ketika kita di lapangan gitu kan, kita mesti naik kapal yang ya dimana kita pasti kalau cewek adalah takut ngeri-ngerinya kan, tapi di luar itu enggak lah. Tapi kenapa ya Bu ya, sampai sekarang juga perempuan tuh masih agak pilih-pilih gitu Bu kalau masuk ke industri ini. Saya sendiri juga masuk ke sini tuh orang tua juga agak takut gitu Bu. Iya, khawatir, takutnya nanti kerja di laut gitu kan Bu. Nah itu gimana Bu komentarnya Bu? Gimana Bu? Iya, karena memang dunia perkapalan itu kan tidak semuanya familiar ya dengan perkapalan, apalagi mungkin orang kota gitu ya, atau yang di desa pun juga kan, di kota maupun di desa itu kan tidak, kecuali pesisir gitu ya. Nah, di bagian di kota, di desa itu kan tidak familiar dengan kerja itu di bidang perkapalan. Taunya kalau kapal itu pasti di kapal, padahal kan ada industri di daratnya kan ya. Bahkan kita justru fokusnya adalah pembangunan nggak cuma di bagian kapal yang di lautnya, jadi berlayar aja. Pelayaran itu kan mestinya beda antara pelayaran dengan perkapalan. Tapi kayaknya sih sekarang orang tidak banyak mengenal ya di bidang perkapalan. Jadi orientasinya adalah pelayaran. Padahal pelayaran dengan perkapalan kan dua istilah yang berbeda, di dua bidang yang berbeda ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sih, engineering secara umum kan sama ya, cuma kita belajarnya adalah fokus di perkapalan. Iya. Sepakat sih saya juga. Jadi itu tadi, nggak, gender itu bukan pembatas lah kalau sekarang ya. Jadi ya itu buktinya kalau kita lihat misalkan di skala kecil aja ya, di kampus misalkan, yang sering jadi mawapres biasanya cewek kan. Ya. Jadi di Siskal pun juga ada beberapa kali kan pernah jadi nominasi mawapres di ITS gitu kan. Itu juga cewek. Jadi sekarang udah sangat-sangat inilah. Di zaman kita mungkin juga nggak terlalu ada gap antara cewek sama cowok gitu. Apalagi makin kesini kan orang makin aware ya kalau kesetaraan gender itu ada gitu.
Oke, nyambung sama yang tadi Bu, ada nggak sih Bu kira-kira tantangan atau pantangan gitu Bu yang bakal dihadapi oleh perempuan yang ingin masuk atau bekerja di dunia di industri maritim sendiri gitu? Atau mungkin bisa dari pengalaman-pengalaman Ibu sendiri gitu, dari awal kuliah sampai sekarang udah terjun langsung kan Bu? Ada nggak Bu? Tantangannya apa ya? Tantangan adalah kalau saya sih perkara gender, iya. Perkara kita dosen masih hitungannya masih muda lah ya. Jadi misalkan kita dikasih kepercayaan untuk ngelit tim gitu. Misalkan misalkan kita akreditasi di departemen ya, dosen kan tugasnya macam-macam tuh, ada akreditasi, ada mengajar dan lain sebagainya gitu, atau pengabdian masyarakat atau tim penelitian gitu ya, di mana anggota kita lebih senior dari kita atau anggota kita cowok semua. Itu kan gimana cara kita memposisikan diri kita sebagai dosen muda, kita cewek, tapi kita dikasih amanah buat jadi koordinator gitu. Itu kali ya, itu tantangan sih kalau menurut saya. Iya. Mungkin juga saya nggak tahu sih nyebutnya itu stereotype atau seperti apa ya. Misalkan kalau perempuan itu dianggapnya kalau ada perempuan nanti bisa jadi lebih soft, lebih lembut, lebih kalem gitu. Terus jadinya mereka menganggap bahwa kita harusnya juga seperti itu. Kalau misalkan nanti kita tegas, dikiranya apa kayak keras banget gitu. Bukannya pengennya tegas, tapi menganggapnya itu adalah Jahat. Kayak jahat mungkin atau ya. judes kali ya. Mungkin judes lebih tepat ya. Bila kita ingin tegas gitu. Kadang kan ada mungkin stereotip aja sih seperti itu ya, nggak semuanya. Tapi kalau di lingkungan kita sendiri sih sangat welcome banget ya, apalagi mendorong buat kalau yang perempuan itu supaya juga lebih banyak anak-anak muda, calon mahasiswa yang juga tertarik karena punya sosok yang dilihat gitulah ya. Harapannya kan gitu. Itu aja sih, tapi kalau dari segi peluang kayaknya sama aja, atau kita juga diberi kesempatan untuk menjadi misalkan tadi lead untuk suatu kegiatan atau untuk suatu kegiatan gitu, kita juga diberi kesempatan yang sama kan, berarti kan kita memang dinilai punya kapabilitas. Tapi itu stereotip perempuan itu sih. Ini sih kadang kalau satu tim itu cowok semuanya, terus kita suka ya biasa lah diceng-cengin apa gitu kan, kayak wah Bu ini gimana nih gitu-gitu kan Bu ya biasanya. Iya. Apalagi udahlah muda, paling muda biasanya di tim, terus cewek lagi biasanya kayak gitulah, kuat-kuatan mental aja. Kalau pengalaman unik ada nggak sih Bu dari bidang ini Bu? Pengalaman unik jadi dosen, Jadi dosen boleh. Pengalaman unik jadi dosen pertama kali di Siska tahun 2017. Mahasiswa yang saya ajar mungkin usianya sama kali ya kayak saya. Jadi pernah suatu waktu, mungkin karena kalau mahasiswanya dari lab, dia udah kenal lah, udah pernah ketemu ya. Tapi kalau mahasiswanya beda lab kan belum pernah ketemu nih. Belum pernah ketemu sehingga dia nggak sadar kalau saya dosennya di situ. Ya, jadi ya dia kayak Wendy dosen nih gitu kan. Terus itu tahun 2017, masih awal banget. Terus karena ada satu mahasiswa yang nggak satu sih, ada beberapa yang dari lab rams gitu kan. Dulu dipanggilnya masih Mbak pas pertama kali ngajar itu gimana Mbak gitu. Oh Bu, maaf Bu kayak gitu. Ya itu pas masih awal-awal sih itu pengalaman. Itu masih awal-awal Bu. Bahkan akhir-akhir ini ya, beberapa tahun ke belakang lah udah tahu nih dosennya. Tapi mungkin keceplosan apa gimana ya. Di kelas tuh manggilnya Mbak. Apa sih Bu? Ini saya guru les apa dosen ya? Kayak berasa jadi guru. Iya kayak guru les jadi panggil Mbak. Ya nggak masalah sih. Kalau gue apa Bu pengalamannya? Itu sih sama sih. Sama ya? Iya, tapi itu udah di kelas dan posisinya udah tahu kalau itu dosennya. Itu dosen. Dan mungkin maba ya. Kalau maba kan mungkin belum
terbiasa kenal dosennya gitu kan ya. Jadi meskipun tahu itu dosennya, keceplosan tapi habis itu direvisi sih. Siap salah. Itu bertanya bagaimana Bu, situasi seperti itu? Suasana Cuma beberapa kali pertemuan aja kali. Awal-awal aja. Ya karena mereka maba ya. Jadi masih belum terbiasa mungkin dengan dosennya. Iya. Ada lagi Bu? Tahu sudah? Udah sih, itu aja sih di kelas aja sih emang yang unik-unik sih. Unik, iya. Oke, sebagai dosen, bagaimana pendapat Ibu mengenai peran pendidikan dan juga kesadaran gender dalam memperkuat inklusi perempuan Bu di sektor maritim itu sendiri? Pertanyaan yang berat. Bumi dulu deh. Gimana tuh, Bu? Bagaimana peran perempuan kayaknya sih yang pertama sih harusnya ya emang harus pede dulu aja sih ya dengan kapasitas kita. Jadi tidak melihat ini memang bidangnya laki-laki sehingga kita harus masuk nih, ini ada bidang laki-laki, kita perempuan harus juga bisa masuk, enggak ya, menganggap bahwa bidang ini adalah netral gitu, bukan untuk yang laki-laki. Jadi kalau seolah-olah kalau ini adalah perkapalan itu sama dengan untuk bidangnya laki-laki kan agak sulit juga untuk melewati barrier tersebut gitu ya. Jadi dari awal kita melihat bahwa perkapalan itu apalagi di Indonesia, bidang perkapalan, bidang maritim, siapapun punya peran yang sama, peluang yang sama, udah dari itu aja. Jadi kita percaya dengan kapasitas kita dulu aja, tidak melihat ini adalah di kota-kotakan ya bidang, kalau perempuan nanti di administrasi, perempuan engineering apalagi di perkapalan nanti sulit gitu, kalau perempuan harusnya di sini, perempuan harusnya di sana gitu, itu kan Itu nggak benar ya Bu? iya kayak itu kan pikiran kita sendiri kayaknya ya. Benar. Jadi yang mulai dari itu sih. Iya, dan kayaknya sih mahasiswa sekarang beruntung lah ya, mahasiswa cewek udah punya role model banyak lah, senior kita, alumni kita yang di bidang maritime yang nggak cuma di kampus ya, nggak cuma yang misalkan saya Bu Emi gitu jadi dosen, jadi tiap harinya dilihat ya cewek di bidang maritim gitu, di bidang pendidikan itu kan ya udah biasa lah mungkin. Tapi kalau bidang pendidikan sendiri kan mungkin nggak terlalu berat ya di bidang maritimnya itu sendiri, tapi kita juga punya banyak sekali alumni yang bekerja di industri maritim yang langsung, dan itu juga keren-keren sih, maksudnya udah banyak lah role model kita ya di bidang maritim. Ada juga asosiasi Women in Maritime, itu banyak banget di sana alumni kita. Pun walaupun bukan alumni kita, misalkan dari ITB, dari Undip, dari UI, itu juga sekarang udah banyak banget yang bisa kita look up gitu. Jadi memang udah luas banget ya Bu ya, jumlah perempuan gitu di industri ini. Banget sih enggak ya. Belum banget. Kalau dibandingin sama cowok tetap kita pasti kalah lah di bidang number itu pasti kita lebih sedikit, cuman Sudah mulai berkembang. adil lah. Dan kalau lihat dari alumni perempuan juga banyak yang studi lanjut juga kan, sekolah lagi kan dari S1, S2 bahkan sampai ke S3, yang perempuan itu banyak, artinya kan nyaman ya di bidang ini. Kalau enggak mungkin kan pasti mereka ngambil S2 atau S3-nya kan di bidang yang lain gitu kan, tapi ternyata ya tetap linear, artinya kan memang untuk mempelajari bidang ini tuh ya menarik gitu, makanya bertahan untuk belajar di bidang perkapalan, kerjanya juga di bidang perkapalan, dan banyak yang perempuan juga gitu. Kalau awalnya terjebak masuk ke ITS di perkapalan sebagai perempuan, tapi ternyata setelah lulus juga masih sekolah lagi dengan sadar kan ya, mau ngambil S2, ngambil S3 dan mampu gitu. Berarti kan ya nggak ada perbedaan ya, dan nggak ada challenge yang bagaimana gitu. Jadi mungkin buat calon maba yang masih takut ya Bu ya buat terjun ke sini, berarti belum nonton podcast ini ya Bu ya. Harus nonton ini. Harus nonton. Buat cewek-cewek yang pengen masuk FTK. Mungkin terakhir Bu, apa sih harapan dan juga bentuk support dari Ibu yang ingin Ibu sampaikan untuk banyak perempuan di generasi kali ini dan juga mendatang yang tertarik untuk mengikuti jejak Ibu nih di industri maritim? Oke. Apa ya, lebih ke kita sebagai cewek itu
jangan apa ya namanya sekarang glass ceiling kali ya. Jadi kita kayak membatasi diri kita sendiri walaupun sebenarnya kita punya kemampuan yang sama. Kita tuh sama kok, setara sama cowok. Jadi jangan kita membatasi diri kita sendiri. Kita harus tetap percaya kemampuan kita. Kemudian tetap semangat meraih cita-cita apapun itu kita pasti bisa kalau kita mau berusaha. Gitu. Jangan lupa masuk Siskal. Iya. Ya kita harus tahu apa yang kita mau dulu sih. Kalau memang mau dan berminat, kayaknya sih sekarang banyak yang lebih aware ya. Mahasiswa sekarang maunya itu apa gitu. Kalau dulu kayaknya lebih banyak diarahin ya. Kalau sekarang udah punya kemauan sendiri. Jadi kalau memang mau diteruskan gitu. Jangan karena aduh saya mau di sini tapi kok gitu ya. Ya kalau dulu mungkin diarahin ya, di sini aja di perkapalan aja. Kalau sekarang kalau emang mau di sini, nah sangat terbuka sekali malah jalannya, bukan malah karena perempuan mau tapi malah lu gimana ya gitu, enggak, tapi justru malah sangat terbuka gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya, Bu. Mungkin ada yang pengen ditambahin sebelum ditutup? Apa ya tadi? Cukup. Kita tunggu di Siskal. di sistem perkapalan. Oke, berarti terima kasih Bu dan juga Bu Emi atas waktunya. Buat teman-teman yang sudah menonton juga terima kasih banyak dan jangan lupa ikuti keseruan-keseruan lainnya dari Lab Prams Laboratory. Saya Hera selaku moderator, pamit undur diri dan jangan lupa